Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Raden Ahmad Zabidi dari Tambak Wedi Surabaya aslinya, tetapi beliau kelahiran dari Madura, Jawa Timur, yang menyempatkan rawuh ke studio kita ini. Alhamdulillah kerawuan panjenengan Yai ditunggu oleh saudara-saudari karena ingin mengulik ya informasi dari panjenengan tentang peristiwa yang menggetarkan ya Pulau Madura di Sokobanah Sampang kemarin. Jenengan sudah berani dan berhasil ya merubah silsilah seorang tokoh ya, makan jimat Mbah Buyut atau Mbah Bujuk atau Buyut yang aslinya bukan Abdurrahman As-Saqqaf, tapi dengan bisa mengembalikan ke asal kembali. Itu sudah 3 kali ya, dari Al-Qadri lalu pindah ke Al-Haddad, lalu yang ketiga itu sebelum Al-Haddad itu ada indikasi mau di Al-Idrus kan, kalau tidak salah. Al-Idrus ya. Tapi masih belum sempat disematkan, cuman hanya dengar-dengar gitu. Mau di Al-Idruskan. Alhamdulillah nanti kita bisa berbincang dengan beliau langsung, narasumbernya yang langsung turun di lapangan. Jadi jasa beliau lebih besar, luas dan banyak daripada saya, daripada orangnya. Ibarat Pak Karno dulu itu kan nggak ikut langsung ngangkat senjata bertempur di medan perang. Pak Harto itu yang langsung serangan merebut Jogja kembali, itu jelas Pak Harto ikut, tapi Pak Karno selaku kepala negara ya harus memang menjaga. Jadi ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalau semuanya turun ke lapangan ya nanti siapa yang menjaga benteng kan gitu. Tapi suatu saat masing-masing. Tapi suatu saat juga saya akan turun ya. Tapi alhamdulillah selama ini juga saya sudah turun untuk menghubungi para kiai-kiai dan santri-santri tanpa harus dipublikasi. Model Panglima Sudirman, gerilya. Jadi model perjuangan kita itu macam-macam jalannya, tapi tujuannya sama. Selain itu Yai, kita akan membahas juga tentang Syekhoh Sultanah ya. Marganya itu sama seperti marga panjenengan, cuma ditasghir. Az-Zabidi, kan jenengan Yai Zabidi. Sama seperti pengarang kitab Ar-Raudhul Jali, Syed Murtadho Az-Zabidi. Tapi tulisannya itu sama, Az-Zabidi. Ya bisa ditasghir Az-Zubaidi. Tergantung orangnya. Abdullah jadi Ubaidillah, ditasghir seperti itu. Ramli jadi Rumel. Tapi ini Kiai Haji terus Ramli tetap Kiai Haji terus, bukan Rumel tapi Ramli sama. Tapi Rumel itu tasghirnya aslinya adalah Ramli. Jadi ini kita akan berbicara tentang seorang waliyah atau wali perempuan, yang apakah ini benar-benar asli seorang wali atau hanya seorang wanita biasa tetapi dipoles sedemikian rupa supaya terlihat kewaliannya. Siapa yang moles itu? Dari kalangan Ba'alawi sendiri. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada saingannya, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, itu saingannya. Malah dari kalangan Ba'alawi sendiri mengatakan lebih hebatan
Muhammad bin Ali Ba'alawi alias Al-Faqihil Muqaddam. Itu kan kata orang-orang di internal mereka. Seperti itu. Tapi kalau Sultanul Aulia Ya, dari dulu sudah terkenal Sultanul Aulia, bahkan tawasulan di Nusantara pun rata-rata tidak pernah melewatkan beliaunya. Sejak zaman wali. Sejak zaman dahulu kan begitu. Oke, jadi ada tokoh-tokoh yang sengaja disandingkan atau untuk saingan ya, atau tandingan ya, atau memang ittibaan ya. Ini kan bisa salah satu di antara itu ya. Jadi tapi jika dilihat dari asal usul ya, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kan jelas semua orang ya, umat Islam mengakuinya. Tapi misalkan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kan tidak semua orang, hanya kalangan tertentu saja, khususnya dari kalangan Ba'alawi saja. Ya itu tadi, seperti yang kita pahami semua dari dulu-dulunya, bukan hanya sekedar nasab aja yang harus suhra wal istifadah di tiap edisi, di tiap korun. Kewalian itu pun juga perlu suhra wal istifadah, kan begitu. Dan suhra wal istifadahnya itu muttasil ila akhir zaman, begitu, mulai dari dulu sampai sekarang. Nggak hanya surah al-istifadah sekarang saja, nggak cukup ya. Surah al-istifadah itu juga menjadi syarat di dalam nasab, juga kewalian dan lain-lain itu, mulai dari ketika beliau hidup, masa hidupnya dan seterusnya itu selalu diceritakan estafet karena pelaku sejarah. Kalau pelaku sejarah tentunya akan ditulis secara estafet tanpa ada putus, kan begitu. Ada saksinya, ada saksinya. Setelah merata menyeluruh ya di seluruh dunia Islam yang ada, karena ilmunya tidak akan pernah mati walaupun jasadnya sudah meninggal dunia. Nah ini kalau di Basrah ya pada tahun pada tahun 185 Hijriah itu memang ada seorang tokoh waliyah, wali wanita yang meninggal dunia tahun itu 185 ya, lahirnya antara tahun 95 atau 99 Hijriah lah. Di Basrah sendiri itu ada seorang tokoh wanita yang mengandalkan amaliyah ibadah mahabbah, cinta kepada Allah, mengalahkan segalanya. Itu namanya Robi'ah Al-Adawiyah itu kalau di Basrah. Nah, ceritanya kan sudah pernah kita dengar ya selama ini. Yang terkenal di sana kan wali perempuan kan Robi'ah Al-Adawiyah atau Robi'atul Al-Adawiyah. Dengan dasar mahabbahnya kepada Allah sampai ada madhab khusus, yaitu madhab mahabbah dalam tasawufnya Robi'atul Adawiyah tersebut, sampai diteruskan kembali oleh para pengagum pengikutnya, santrinya, yaitu termasuk wali-wali Hasan Basri ya, Syekh Hasan Basri, begitu juga Syakik Al-Balkho ya dari tanah Balkan, itu juga mengikuti jejak beliau Robi'atul Adawiyah, sampai beliau tidak mau menikah ya gara-gara mahabbah pada Allah Ta'ala. Dan zuhudnya bukan main. Lah ya, cerita tentang kewalian dari Robi'atul Alawiyah mulai dari penulisannya itu mulai dari masa hidup beliau sampai sampai setelahnya itu kan selalu tercatat. Di Al-Hikam juga menyebutkan selalu estafet lah gitu tuh. Jadi bukan hanya kata orang Jawa itu dumadaan baru-baru ini baru viral kan gitu. Semua kalangan, tidak hanya internal saja. Nah ini di tahun-tahun 800-an ya Hijriah ya, di Hadramaut Yaman ada seorang waliyah namanya Syekhah Sultanah, yang ini sering disampaikan ya secara terus-menerus oleh para penceramah dari kalangan habaib ya, menyampaikan kepada santri ini, memuji Syekhah Sultanah itu dengan pujian yang kemungkinan ya ada yang ilmiah dan ada yang tidak ilmiah, tapi mayoritas tidak ilmiah. Tidak ilmiahnya di mana? Ya hulu atau berlebihan. Tidak masuk akal. Tidak masuk di akal. Karena di situ waliyah Syekhah Sultanah itu
selalu mencintai Ahlul Bait Nabi, tapi Ahlul Bait Nabi yang bukan asli, Ahlul Bait Nabi yang versi Ba'alawi. Karena memang diceritakan setiap kali ada pengajian ya, datang orang-orang saleh dari kalangan Duriyah Nabi versi Ba'alawi lah ya, termasuk Habib Abdurrahman As-Saqqaf ya, dan Habib-Habib yang lain yang datang itu selalu Syekhul Sultanah itu mendatangi pengajian tersebut, mencatatnya, mengamalkan isinya, termasuk diantaranya adalah amalan membaca sholawat secara istiqomah itu sampai-sampai meningkat pada derajat ma'rifat tertinggi, lalu dikasih sebuah hawatif atau suratan baurupo ya, sal tu'ton, mintalah maka kamu akan diberi, dijabahi. Akhirnya sowan kepada seorang guru, ya gurunya sendiri, seorang mursyid dari kalangan Ba'alawi. Akhirnya apa derajat tertinggi yang sudah mentok, tidak ada lainnya lagi. Akhirnya derajat yang tertinggi adalah bisa melihat Kanjeng Nabi secara bukan mimpi ya, tapi secara yakodoh, ya kayak gini. Sama seperti yang terjadi pada Akhinal Karim Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Kanjeng Nabi di sini saya, demi Allah saya Kanjeng Nabi di sini, Rasulullah di tempat duduk saya. Sama seperti itu. Nah ini kan ya karomah itu kita percaya. Ahlussunnah wal Jamaah itu percaya adanya karomah, tapi tidak seperti ini gitu loh. Tidak seperti ini loh. Ini karomah yang diada-adakan gitu loh. Di akhirnya ya mendekati halusinasi itu. Saya jadi ingat waktu podcast sama Profesor Minahul Ali tentang masalah data itu. Yang saya ingat beliau menyampaikan bahwasannya data itu harus ada data internal yang didukung oleh data eksternal. Dalam artian jika data internal sesuai dengan data eksternal itu layak untuk dipublikasikan secara massal. Namun jika hanya berdasarkan data internal saja, ya cukup untuk kalangan sendiri. Ya, seperti Torekoh. Cuman masalahnya sekarang masyarakat umum khususnya di Indonesia, lebih spesifik lagi Nahdliyin, ketika ada hal-hal yang kayak gitu itu kok modelnya model latah gitu loh. Kok model langsung percaya, langsung awas pokoknya wah lah. Makanya saya yang menyampaikan kan dari anak cucu Kanjeng Nabi ya. Nah, iya. Tadi ya modal utamanya yang menyampaikan ini itu Duriyah Nabi, anak cucu Nabi, Habib-Habib ini. Jadi mesti yakin, pasti benar gitu loh. Tidak perlu mencari sumber datanya dari mana, referensinya. Tidak perlu cross check sebelumnya. Ditelan bulat-bulat. Inilah penyakit kita. Para santri, para kiai bisa kena itu. Ya intinya, jauh kalau kita berbicara tentang masalah yang lagi marak belakangan ini kan rata-rata masalah ya tentang nasab dan nasab habaib dan cerita-cerita halu mereka. Lakunya mereka itu kan hanya di kalangan Nahdliyin, Nun Sewu, di Muhammadiyah, LDII dan lain-lain. Saya belum pernah mendengar dari kalangan mereka mengundang para habaib. Nah, jadi sebetulnya solusinya yang masalah yang kita hadapi saat ini ya cuma satu sebetulnya. Ya PBNU, kan gitu. Sebab ketika saya mencoba untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh NU itu rata-rata kebanyakan yang masih muhibin itu jawabannya itu cuman gini, walaupun secara akal ketika saya sampaikan berdasarkan logika gini gitu, walaupun beliau-beliaunya itu katakanlah ngerespon apa yang saya sampaikan karena berdasarkan logika, namun pada akhirnya mengerucut kepada tunggu komando pusat gitu, bolak-balik saya sering gitu. Tapi pusat sendiri ya takut ya, karena di antara bawahan ya, awan termasuk di antaranya ya dari kalangan Alawi sendiri. Jadi kan serba salah, simalakama lah begitu. Kalau tidak ada dukungan dari kita, dari unsur kultur ya, Nahdliyin sendiri. Kalau kultur Nahdliyin semuanya mendukung untuk pelurusan sejarah ini, maka
otomatis PBNU sampai ke bawah MWCNU pasti mengikuti kita. Ya kalau kita mengaca kepada hadis Rasulullah, seandainya Sayyidah Fatimah itu mencuri, maka oleh Rasulullah tangannya akan dipotong. Tentunya jika kita memang betul-betul sebagai penegak disiplin, penegak kebenaran, tentunya siapapun jika memang itu salah ya tetap dinyatakan salah, kan begitu. Dan ditindak sesuai kapasitas masing-masing, kan begitu. Berbicara tentang Sayyidah Fatimah sampai akan dipotong jika mencuri, saya malah tadi dapat kiriman Syahadat Fatimah tadi. Syahadah Fatimah. Isinya apa ya, coba jadi baca. Ada Syahadat Fatimah. Saya tuh ya pernah selentingan mendengar ya, tapi jadi intinya kalau menurut yang menyampaikan ke saya itu seorang wanita itu pesannya penulis ya, ini manuskrip. Seorang wanita itu tidak boleh dipinang orang sebelum tahu Syahadah Fatimah ini. Artinya apa? Sebab nanti jika sudah mengetahui Syahadah Fatimah ini, Pak, insya Allah ketika dipinang orang, insya Allah akan mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Kalau mendapatkan keturunan perempuan, layaknya Sayyidah Fatimah. Kalau rumput Fatimah saya sering mendengar. Oh iya, rumput Fatimah banyak dijual di jamu-jamu. Kalau Syahadah Fatimah ini saya ingin mendengar langsung dari jenengan. Nah ini intinya asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Fatimata Zuhratul Karim binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Fatimah imamul mar'ati binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Fatimata sayyidul mar'ati binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok seperti Syiah ya ini? Kok kayak ada kemiripan dengan Syiah ya? Ya kalau di zaman-zaman dahulu itu ya zaman-zaman dahulu kalau berbicara ideologi kayaknya memang semua bersumber dari Syiah, kan ya, gitu. Cuman Syiah itu tidak semuanya Syiah yang menyesatkan, kan gitu. Ada. Iya. Tapi kadang-kadang Ahlussunnah wal Jamaah sekarang itu mengeneralisir semua. Pokoknya Syiah sesat semua lah. Kadang-kadang kan itu. Yang penting kan tidak sampai merubah atau menggoyahkan akidah, kan gitu. Intinya kan gitu. Intinya Muhammad Rasulullah tetap dipakai. Oh berarti ada Syahadat Fatimah seperti itu nih. Saya baru mendengarnya sekarang ini. Jadi ini alhamdulillah ketemu dengan panjenengan, saya dapat masukan ilmu baru. Yang saya dengar selama ini kan jika ingin mudah dalam proses melahirkan normal yang enggak operasi itu carikan rumput Fatimah, nanti direndam lalu diminumkan. Nah, itu baru saya dengar. Ini ada Syahadah Fatimah hampir sama kalau syahadahnya Al-Qiyadah Al-Islamiyah Ahmad Musaddiq itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annal masih al-maud Rasulullah. Salaman gini. Jadi saya ini al-masih al-maud, saya itu Nabi Isa, saya ini Rasulullah. Nah, kalau itu kan jelas-jelas menghilangkan Rasulullahnya. Tapi kalau ini masih menyebut Rasulullah, setelah itu wa anna Sayyidah Fatimah gitu. Sama seperti dalam tarekat Qadiriyah kan sebagian ada yang seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir wali Allah. Nah, seperti itu. Jadi tidak menghilangkan wa asyhadu anna Muhammad. Tidak ada penyimpangan dalam ideologi dalam hal ini, kan gitu. Aman-aman saja. Kalau Ahmad Musaddiq ini menyimpang karena menghilangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna al-masih al-maud Rasulullah sebagai penggantinya. Kedudukannya itu ya seakan saya ini Rasulullah. Nah, itu Ahmad Musaddiq seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Kita kembali kepada Syekh Sultana. Ini sering disebutkan oleh kitab-kitab dari kalangan Ba'alawi sendiri dan disampaikan langsung melalui lisan-lisan para penceramah dari kalangan habaib. Dan apakah jenengan pernah menemukan kitab di luar kalangan Ba'alawi yang menyebutkan tentang ini? Berarti saya sudah mencari kemana-mana, enggak ada yang menyebutkan. Berarti memang kitab internal saja. Internal,
Termasuk diantaranya ada Al-Ghurur ini ya. Al-Ghurur. Kitab Al-Ghurur. Saya kadang-kadang diprotes orang ya, oh kitab Lakbanan. Saya kitab Al-Ghurur itu asli gitu. PDF itu. Malah justru kertasnya itu lebih baik kertas Indonesia daripada kertas Arab sana. Kalau kertas Arab sana kadang-kadang kualitasnya lebih baik sini. Nah ini disebutkan dari riwayat yang didapatkan langsung dari Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi, bukan Az-Zabidi lagi. Tapi di daerah Hadramaut itu ada daerah Zabid Az-Zabidi, Mahtamdo Az-Zabidi. Halaman 116, wa yurwa an Sultanah binti Ali Az-Zubaidi, dan diceritakan dari Sultanah binti Ali Az-Zubaidi rahimahallahu taala. Semoga Allah mengasihani atau merahmatinya. Wa kanat katsiran madaran nabi yaqadzatan wa manaman. Jadi saya Sultanah binti Ali Az-Zubaidi ini selalu melihat kanjeng Nabi dalam kondisi yaqadzah, jaga, aslinya mata nih. Jadi misalkan saya tiba-tiba di kamar saya itu Rasulullah sedang duduk di situ. Nah, yaqadzatan wa manaman, dan dalam kondisi tidur. Sering itu, sering. Bahkan seakan-akan itu bergaul langsung dengan Rasulullah. Kalau kayak sekarang itu ya dukun perewangan itu ya. Lah, Ya memang betul sih. Ada dawuh yusharul mar'u man ahabba syai'an fa aksara dzikruhu, kan gitu. Memang sih betul gitu. Seakan-akan solawat memang. Beliau itu seni solawat memang. Tapi intinya di penghujungnya itu ingin makrifat yang mentok. Finish yaitu bisa melihat Rasulullah dengan kondisi yaqadzah itu. Cuman begini ya, Nyun Sewu, ini kan kita berjumpa dengan number one in the world kan gitu. Orang nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia yaitu Rasulullah ya kan gitu. Lah siapa Rasulullah tentunya kita semua akan tahu. Sekarang kalau memang beliau itu merasa berhadapan langsung dengan Rasulullah, lantas secara ilmu thariqah bagaimana sikap beliau ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah? Sebab guru saya pernah menyinggung masalah ini ketika di dalam majelis yang itu menurut beliau dirawi Rasulullah, itu tanpa beliau mengungkapkan tentang itu majelis yang mana. Malah kalau beliau ketika merasa Rasulullah hadir, Rasulullah rawuh, itu bukan malah pencilaan, Nyun Sewu. Kayak matanya. Iya, bukan masalah pencilaan atau jelalatan atau gimana, malah sungkan begini terus. Karena di hadapannya nomor 2-nya Gusti Allah, kan begitu. Tentunya gimana sikapnya. Nah, maka dari itu kalau sedikit-sedikit orang mengatakan langsung bisa bertemu yaqadzah dengan Rasulullah, tinggal dilihat saja sikapnya bagaimana. Nah, itu menjadi pelajaran bagi saya ketika ada orang menceritakan bisa bertemu dengan Rasulullah yaqadzah atau dengan mata telanjang gini kelihatan, ya tinggal lihat aja sikapnya bagaimana. Kalau sikapnya menjadi semakin tawadhu, dingklu, gak berani buka, bahkan guru saya sempat bilang malah berubah saja gak berani. Gitu loh. Nah, ini tinggal lihat bagaimana sikapnya. Ya wallahu a'lam kan gitu. Kemungkinan pemahaman tentang hadis Nabi man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqadzah itu. Jadi itu berlaku pada zaman Rasulullah masih sugeng ya. Kalau Rasulullah masih hidup ya tidak bisa. Jadi yaqadzah itu tidak bisa. Nanti semua orang akan ngaku-ngaku karena tidak bisa membedakan yang datang itu benar-benar Rasulullah atau tidak. Kalau jin ya mimbo Rasulullah nggak bisa. Tapi kalau ngaku-ngaku Rasulullah bisa. Atau kemungkinan interpretasi ya, kesimpulan kita sendiri bahwa yang datang itu Rasulullah, padahal yang datang itu kemungkinan jiwa-jiwa suci yang menyampaikan sholawat Nabi kita kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu Rasulullah padahal bukan Rasulullah, atau nur cahaya bisa jadi. Ya. Nah, sampai sekarang
wajah Rasulullah itu kan tidak ada yang tahu. Nggih. Lah terus seandainya siapa itu yang datang kok tiba-tiba langsung dikatakan itu adalah Rasulullah? Berarti kan berdasarkan pemahamannya sendiri, Lah terus interpretasinya sendiri. maka dari itu sendiri. ketika menjumpai hal-hal gaib kayak gitu, itu tidak bisa dijadikan bahan bukti di dalam persidangan atau apa dan lain-lain. Jadi ya anggap aja angin lalu kan gitu ya. Pengalaman spiritual pribadi, nggih, pribadi. Ya untuk pribadi sendiri. Nggih. Nah sedangkan yang datang itu Rasulullah atau bukan, semua ya gak ada yang tahu. Karena walaupun yang di dalam qadha atau dalam mimpi itu orangnya ngaku aku Rasulullah misalnya, ya belum tentu. Nggih. Kan gitu. Jadi sama seperti yang terjadi pada kitab Syarhul Ainiyah yang disebutkan di situ kan, Rasulullah langsung ngendiko bersabda sendiri, termasuk dianggap sebagai hadis Nabi susulan ya, termasuk isi dari 3 hadis yang tidak pernah ada sebelumnya, yakni hadis tentang fadilah minum kopi, terus keutamaan membawa tasbih di tangan atau di saku, terus keutamaan duduk dekat orang saleh atau wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jadi di situ itu katanya hadis Kanjeng Nabi berdasarkan langsung ya ketemu dengan Nabi. Kanjeng Nabi ngendika seperti itu. Habib Abdullah Al-Haddad itu juga dicantumkan oleh para habib internal mereka dalam karya kitabnya. Nah ini kan menurut pemahaman umum ya, umumnya manusia yang berakal sehat itu tidak bisa menerima itu konsep-konsep aneh seperti ini. Ya diantaranya ya ini Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Ini kemungkinan diendos oleh Ba'alawi supaya terkenal, karena memang Syekhah Sultanah itu bukan dari kalangan Ba'alawi. Jadi kalau ada yang memahami tema live malam hari ini itu dari Ba'alawi itu yang mengendosnya. Syekhah Sultanah itu orang Badui, orang desa, orang pelosok itu. Tapi seneng banget dengan ahlul bait Nabi, termasuk dari kalangan habaib itu. Lalu saking senengnya, ya mahabbahnya, seneng solawatannya kepada Nabi kita, akhirnya pada penghujung amaliyahnya yang paling mentok finish yaitu makrifat, bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nyata dengan mata telanjang dan kondisi jaga. Ya sama seperti yang kita dengar Akhinal Karim Yusuf Mansur. Kan seperti itu nih, untuk mengelabui jamaah atau menipu atau menggentam itu apa ya, saya kurang tahu, tapi memang asli saya menghipnotis bisa. Jadi mengatasnamakan Kanjeng Nabi untuk menipu orang gitu. Lah ini kan bisa jadi kriminal ya, pelaku kriminal ya. Ya kalau sampai segala sesuatunya di atas namakan Rasulullah, itu jika walaupun benar pun itu sebetulnya tidak dibenarkan. Apalagi itu memang salah. Fitnah malah gitu loh. Walaupun benar pun tidak dibenarkan kan gitu. Apalagi merubah sejarah. Waduh, asal usul yang panjenengan luruskan di Sekogana Sampang itu. Tolong jenengan sampaikan ya, kronologinya seperti apa? Kebetulan memang dari dulu sebelum juru kunci yang megang yaitu Pak Samhari itu masih hidup, saya itu sudah 2 kali mencoba koordinasi dengan beliau. Lah beliau itu bahkan mengatakan katanya sudah bertemu langsung dengan para habaib Rabi'atul Alawiyah yang dari Jakarta, sehingga ketika mau dirubah itu tidak mau. Saya ini sebetulnya tahu cerita sebelum Pak Samhari jadi juru kunci. Saya itu sudah tahu kronologisnya di Pangeran Azimat Banyusangka Said Hussein itu, karena saya dulu mulai dari muda, mulai belum kawin
Itu memang sering ziarah Sarkuber ya. Saya itu berangkatnya dari Sarkuber, bahkan termasuk barokahnya saya Sarkuber, keluyuran kemana-mana hanya ziarah tanpa tanpa mengetahui silsilahnya gini-gini, sepenting ziarah. Suatu saat ada seseorang minta dicarikan leluhurnya yang katanya ada di daerah Tanah Merah. Tolong carikan makamnya ini di daerah ini marganya ini. Jadi saya langsung ingat, iya, saya pernah waktu saya mau ziarah ke Puju Geger, saya lewat di sini ada papan nama, ada tulisan ini Gunung Gigir itu ya? Iya, Gunung Geger. Gunung Geger bukan Gigir. Kadang-kadang tulisannya itu berubah-ubah. Iya, kadang jadi geger. Geger ini. Punggung. Bentuk pegunungannya kan memang kayak punggung kayak gini. Iya. Punggung Gigir. Ya, jadi ketika ada tanya gitu, yang anaknya ini, di sana, jadi langsung ya, set lah gitu. Jadi mengenai Said Hussein, dulu itu belum ada nama Said Husseinnya. Awal-awal itu masih Bujuk Jimat. Bujuk Jimat. Kata orang sana itu memang termasyhurnya dari dulu itu Pangeran Jimat atau Pangeran Azimat gitu. Habis itu masih pagar makam itu masih dari kayu. Bukan, masih dari bambu yang dianyam itu loh. Gedek. Masih dari gedek. Saya itu sudah sering ziarah ke sana. Dalam 1 tahun, setiap tahun mesti ziarah. Kadang 1 tahun 2 kali atau 3 kali gitu. Walaupun saya tinggal di Surabaya, jauh-jauh ke Tanjung Bumi, ya hanya tabarukan saja gitu loh. Jadi tahu kronologisnya. Jadi ketika tiba-tiba di sana Al-Qadirikan dulu tahu saya, habis itu Al-Haddad, habis itu ada rembes-rembes mau di Al-Idruskan, habis itu paten di sana tertulis Asegaf itu. Jadi saya tahu semua kronologisnya, bahkan bangunan yang asalnya cuman dari gedek sampai mewah saat ini itu, jadi saya tahu kronologisnya tiap tahunnya itu. Nah terus ketika saya koordinasi dengan juru kunci, karena walau bagaimanapun sesuatu yang baik itu kan harus disampaikan dengan baik pula, dengan cara yang baik pula. Saya koordinasi dengan juru kunci bahwasanya ini gini, sebetulnya ini saya sampaikan berdasarkan buku-buku manuskrip tentang Pangeran Azimat itu. Yang jelas kalau dikasih marga Asegaf itu nggak cocok. Siapa itu Asegaf? Kenapa kok dikatakan tidak cocok? Ya kita harus tahu Asegaf itu mulai populer itu mana, terus penyebaran duriyahnya Asegaf itu kemana aja. Kan yang jelas tidak mungkin ke Madura, kan begitu. Jadi ketika di sana ada Asegaf, tentunya penisbatan yang salah akhirnya. Penisbatan yang salah itu hukumnya dosa. Makanya supaya semuanya ini terhindar dari dosa, hal ini harus diluruskan. Sebab masalah hal-hal kayak gini ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah gitu loh. Harus ada yang melakukan pelurusan ini gitu loh. Dan setelah saya koordinasi dengan juru kunci, sampai saya datangin ke rumahnya, bukan hanya 1 kali ke Pak Samhari itu. Gak ada perlawanan, mesti bantah mesti enggak, tetap ini sesuai. Iya. Karena sudah koordinasi dengan di Jakarta katanya, dengan di Jakarta dan lain-lain, sudah dipanggil Habib ini. Saya sampai ke Jakarta. Pernah saya aja ketemuan di Suramadu. Waktu beliau mau ke Surabaya, saya temuin di akses Suramadu di Madura, bincang-bincang di depan warung makan sambil ngopi gitu. Tetap tidak mau. Akhirnya saya berpikir gimana ini caranya supaya ini bisa diluruskan. Sebab karena ini adalah sebuah termasuk ulil hak walau kana murran, kan gitu, menyampaikan sesuatu yang hak. Ini Pak Samharinya sudah almarhum ya? Setelah Pak Samhari itu meninggal, baru dapat 20 hari saya baru dengar. Baru setelah itu saya koordinasi dengan pengganti juru kuncinya.
pengganti dengan juru kunci, dengan lurah sana, dengan sesepuh sana untuk membahas masalah Said Hussein yang diasegafkan. Kalau tidak salah itu sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Jadi setelah ditentukan tanggal berapa itu, 24 atau berapa lupa saya. Nah itu pertemuan di rumahnya juru kunci yang baru di Langgarnya itu, termasuk yang datang waktu itu ketua LP3SN Naat, juga perwakilan dari Yayasan Kesultanan Bangkalan, Raden Abdul Habib Mustari waktu itu beserta stafnya itu juga hadir, perwakilan dari Batu Ampar, juga masyarakat sekitar, insya Allah yang masih keturunannya termasuk Kiai Abu Holis yang sebagai sesepuh di daerah Sabra, yang juga masih duriannya yang ada di selatannya Pujuk Cimat, kumpul semua waktu itu, sehingga pada akhirnya bersepakat dalam koordinasi tentang masalah Said Hussein. Saya bersama dengan Romo Hidrosin Safarudin, juga dengan Bintar Mas Tuki, siapa lagi itu lupa. Jadi tetap dilibatkan semua lah. Oh iya, saya itu tidak sendirian karena ini tujuannya untuk kebersamaan. Saya tetap saya libatkan, saya ajak untuk koordinasi gini. 4 kali baru acaranya. Jadi setelah saya koordinasi ke sana itu saya sampai 3 kali, baru 4 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan setelah saya punya inisiatif untuk mengumpulkan para dzurriyyah itu, baru itu terlaksana. Itu saya 4 kali kalau tidak salah ke Madura. Wirawiri. Ya alhamdulillah. Terakhir kali langsung mencetak banner itu langsung. Enggak, bukan saya. Teman-teman dari... Intinya begini, saya kan sadar diri kalau saya bukan warga sana, juga bukan juru kunci. Bukan warga sana, juga bukan juru kunci. Jadi setelah hasil keputusannya waktu itu mengenai nasab ke atasnya itu, untuk yang pada waktu itu diyakini berdasarkan manuskrip dan bukti otentik, juga riwayat-riwayat di kalangan keluarga waktu itu berdasar Said Hussein bin Pangeran Siding Kamal Cakraningrat II dari istri yang bernama Ratu Aren. Ratu Aren sendiri putranya Tumenggung Singoranu, patih Kerajaan Mataram Islam Pondok Gede, Kota Gede Jogja, gitu. Itu patihnya, putranya itu. Ke atasnya setelah saya telusuri ternyata silsilahnya sambung ke Jakatingkir, sambung ke Demak dan lain-lain. Setelah saya telusuri silsilahnya, itu keputusan waktu itu. Terus keputusan waktu itu juga karena dari sebagian dzurriyyah, jika disambungkan ke atas itu masih ada yang keberatan, sehingga keputusan waktu itu cukup yang dipajang di makam cukup Said Hussein Puju Azimat atau Pangeran Azimat Bayu Sangkah, gitu saja. Nggak ada keputusannya gitu. Lah mengenai yang mengganti di situ, ya karena di sana sudah ada juru kunci, saya sebagai orang luar ya pasrah kepada yang di sana, sehingga yang di sana yang merubah bukan saya. Jadi intinya mereka taslim lah, taslim gitu. Setelah mereka mungkin beliau ini tahu bahwa ternyata As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Qadri itu bukan dzurriyyah Nabi. Kemungkinan ini sebagai informasi utama ya, bahwa ternyata nih tak rubah As-Saqqaf, keturunan Kanjeng Nabi. Lah itu waktu katakanlah mencopot marga Asegafnya itu belum seviral sekarang tentang masalah nasab ini. Artinya kebanyakan masyarakat Madura itu masih belum mengetahui dan masih meyakini bahwasanya habaib itu min dzurriyyati Rasul. Ya seandainya kayak sekarang, insya Allah lebih enak lagi gitu loh. Nah, terus mengenai di sana kan sudah selesai, artinya di Bayu Sangkah. Lah setelah itu saya
bulan apa itu. Setelah saya dari Kedundung, saya mencoba untuk meluruskan yang di Pira itu. Di sana ditemui oleh juru kunci, juga para sesepuh-sesepuh yang lain. Saya sampaikan bahwasannya silsilahnya Sayyid Hussein, hasil bapaknya Sayyid Abdurrahman Fira itu silsilahnya itu ke sini. Jadi sudah diputuskan ini kalau Assegaf tetap salah kan gitu. Sedangkan di sana sudah ada Assegaf. Jadi langsung saya tanyakan, lah ini kenapa kok jadi Assegaf? Jawabannya ya karena ikut abahnya gitu loh, almarhum. Bukan, maksudnya Sayyid Husainnya. Karena di sana sudah Assegaf, jadi sini ngikut aja. Ya kalau sekarang kan sudah dirubah saya gitu kan sudah ditanggalkan. Tentunya ini harus segera ditanggalkan gitu loh. Maka dari itu waktu itu keputusannya memang siap untuk ditanggalkan, tapi saya tunggu reaksi mereka itu, saya tunggu, bukan saya serta-merta langsung ayo gitu enggak. Tentunya sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik pula, koordinasi dengan pihak-pihak terkait kan begitu. Setelah saya amati, loh kok masih tetap, sedangkan yang di luar banyak suara-suara yang itu gimana kok masih belum bukan masalah itu dimargakan Assegafnya. Sebetulnya seandainya memang betul-betul keturunan Assegaf, ya nggak masalah kan gitu. Kalau Husain Assegaf, ya ini memang bukan lah kan gitu. Nah sehingga pada akhirnya karena di grup Laskar Sabilillah Madura itu semua karena kebanyakan duriah dari beliau gitu loh, dari Sayyid Abdurrahman, ternyata bersepakat untuk segera diturunkan. Ya syukilah kalau memang begitu, mari kita dikarenakan ini bukan keputusan sepihak, juga bukan keputusan saya pribadi atau dan lain-lain, karena ini adalah keputusan bersama, lebih-lebih yang masih duriah. Sehingga ayo kita laksanakan. Ini hadinya kapan? Hari ini diputuskan malam Sabtu kemarin itu. Alhamdulillah. Kronologisnya begitu. Ya, alhamdulillah sukses nih. Sukses ini yang harus nantinya diterapkan, dijalankan ya di Gise Arjo atau Gise Arjo Palangtuban makam Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Nanti otomatis semuanya ya kayak itu berarti nanti ya ini. Jadi ya intinya kalau dari kami selaku ketua lembaga kajian nasab dan anuarkeologi dan silsilah PWI Jatim, tentunya kami sebelumnya tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meluruskan, memberikan edukasi. Namun setelah kami sudah berusaha sekian ternyata tidak ada respon, bahkan cenderung masih ingin mempertahankan, maka tentunya kami akan bertindak di luar koridor yang lumrah gitu loh. Dan jenengan tadi nyinggung As-Samarqandi, sebetulnya ini adalah kata kunci. Maulana Ibrahim As-Samarqandi atau Asmorokondi itu sudah dikunci. Intinya dikunci apa? Jika silsilah beliau yang baik yang dipajang, yang dari marmer, atau yang di dalam kantor yayasan, atau yang orang share gimana pun di atas itu, jika tidak ada silsilah ke atasnya, grade ke atasnya, jika tidak ada yang berasal dari Samarkand, tentunya di sini salah besar. Umumnya kalau kalangan Wali Songo, marga itu adalah nisbat kepada tempat beliau berdomisili. Satu contoh, Sunan Giri di Gunung Giri, Sunan Ampel Ngampel Danta, Sunan Derajat ing Derajat, Sunan Bonang ing Bonang, Sunan Kudus ing Kudus, Sunan Muria Gunung Muria, Sunan Gunung Jati ing Gunung Jati, kan gitu. Tapi Maulana Samarqandi dari Yaman.
dirubah dari yang Nah, maka dari itu di sini sudah, ayo kita pikir secara logika lah. Kita ini sekarang berbicara logika karena kita berbicara nasab. Nasab itu ilmu pasti sesuai dengan logika dan juga sejarahnya kan begitu. Karena pelaku sejarah dan sejarahnya itu sesuai logika. Kalau Samarkand tapi kok ke Yaman ini gimana ceritanya ini? Nah ini nih, jadi istilahnya nanti panjenengan dan kawan-kawan termasuk saya support juga. Kalau perlu terjun ke lapangan, saya pas libur kerja ya saya ikut lah. Jadi intinya semuanya harus diluruskan karena selama ini sudah dibelokkan ya. Ya kalau untuk makam Maulana Ibrahim As-Samarkandi, kami kan sempat koordinasi kemarin dengan pihak pengurus yayasan. Oke, saya lihat videonya. Nah, ternyata beliau pengurus yayasan itu akan siap merubah, menurunkan jika ada rekomendasi dari Gus Ali Masyhuri Bumi Sholawat Ulangan Sidoarjo. Kuncinya ada di situ. Namun karena keburu bulan puasa kemarin dan beliau bulan puasa itu melaksanakan ibadah umroh, sehingga kami untuk sowan ke sana lagi itu masih belum ada waktu begitu. Kuncinya di situ. Nah, terus waktu saya koordinasi itu saya malah disuruh sowan ke Mas Kiai Mas Ali Ja'far Beranjangan. Beliau putra dari Kiai Mas Nur yang membuka makam Maulana Ibrahim As-Samarkandi tahun 70-an. Sampai tahun 2010. Lah itu sekarang kan ganti putranya itu Mas Ali Ja'far. Ketika saya sowan ke sana, beliau menyampaikan itu. Ya gak bener lek asmara kondi mlayu ning Yaman iki ya wis gak bener. Sebab itu jalure iki wis dikunci nang asmara kondi ya Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Lek sampai nang daerah jalur nasabe, lek sampai nang liya-liyane iki jelas iki wis gak bener iki. Wis ayo dilurusno sing enak. Dilurusno sing wapi apa amre genai gitu. Alhamdulillah. Ya makanya saya jadi apa ya bukan sebetulnya wa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Adanya gempa di Tuban itu saya kok ada sedikit kecondongan pikiran. Bukan saya mengatakan sebenarnya loh ya. Jangan-jangan Maulana Ibrahim As-Samarkandi yang memang posisinya tepat di pinggir pantai, di lurusnya titik gempa Tuban. Jangan-jangan ini juga minta diluruskan. Saya berkira jadi gitu. Tidak hanya di Sidoarjo, Palang, tapi juga harus yang di Kutorejo, Sunan Bonang ya, harus semua ini nanti. Ya pada intinya begini Kiai, kalau yang di Maulana Ibrahim As-Samarkandi itu sudah kita selesaikan, clear, otomatis yang lain itu kan hanya tinggal penyelarasan gitu loh. Nah, gitu. Tapi kalau saya lihat nih yang As-Samarkandi ini tidak terlalu berat sebenarnya. Beratnya itu di masalah kendornya kita. Waktu kita sebelum bulan puasa kenceng ya. Setelah bulan puasa nanti di bulan Syawal kendor lagi ya, nanti akan dilupakan lagi perjuangan kita. Tetap harus kita kencengi sampai berhasil, sampai sukses merubah marmer itu ditutup saja. Nggak usah. Di dalam yayasan juga ditutup, diganti saja. Ya Nyun Sewu, kalau lagi bulan puasa itu semua kan ya memang luyu semua gitu loh ya. Jadi mungkin memang termasuk salah satu cara Allah agar kita lebih konsen ke ibadah kepada Allah. Tapi nanti setelah hari raya tancap gas gitu. Insyaallah. Bahkan kami masalah yang di makam Sunan Bonang ini sudah ada wacana untuk menanyakan ke BPK 11 apa tindakan selanjutnya. Kemarin itu belum ada jawabannya. Disuruh menghubungi siapa gitu. Lah itu jawabannya kok masih belum memuaskan. Maka dari itu jika nanti dari pihak-pihak terkait itu terkesan bulet
bulat atau terkesan menunda-nunda atau bagaimana, Harus kita kencengin. lah harus kita kencengin. Kalau perlu, karena kita sudah cukup memegang cukup dalam memegang bukti-bukti otentik, jadi kita bertindak sesuai kapasitas kita pun, insya Allah ini cara yang lebih baik. Diantaranya kayak kemarin malah diisukan saya ketua pasukan petil. Palu itu. Ketua pasukan Palu. Jadi maka banyak yang nyindir saya, lu wes yang mau berangkat dan wes go Palu tah, wes go Palu tah, yo harap lapo, yo gak semudah itu, kita tetap harus koordinasi. Nah, namun ketika kita koordinasi itu ternyata yang diajak koordinasi kok bulat wae, ya apa boleh buat gitu loh. Tapi bukan saya nanti yang pegang Palu, ada pasukan khusus. Ada pasukan khusus. Teman-teman dari LS, dari BWI itu orang-orang hebat semua. Dari Malang siap, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, semuanya siap ya. Sudah mengatakan siap. Untuk yang di Jatim, yang di sekitar Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu seandainya mau mengerahkan 1000 pasukan, Laskar Sabilillah sudah siap. Tapi kita tunggu dulu prosesnya, biar berjalan normal dulu. Artinya kita harus prosedural dulu. Kalau secara prosedural sudah tidak bisa meluruskan hal ini, karena ini sesuatu yang harus diluruskan, maka terpaksa dengan cara-cara yang di luar nalar lah intinya gitu. Yang penting kita punya modal foto sebelum direnovasi. Pada waktu corona 3 tahun yang lalu itu kan ada foto yang lawas, nggak ada kan foto yang lawas itu nama-nama mereka, nggak ada. Itu bukti utama, itu nggak bisa dibantah. Uang rekaman. Waktu saya koordinasi dengan BPK 11 melaporkan tentang masalah itu, Ibu siapa itu yang bagian kemitraan, Ibu Rizky kalau tidak salah, yang itu beliau juga menyampaikan, iya Pak, kami juga kok punya kok bukti-bukti otentik sebelum dan sesudahnya juga sudah punya kok. Ini sebetulnya hanya tinggal action saja, cuman ya itu tadi kita harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait dulu. Nah, dalam koordinasi ini kemarin sebelum puasa terkendala oleh bulan puasa. Gitu. Ya, alhamdulillah penjelasan yang panjang lebar mulai dari awal sampai melangkah ke Pulau Jawa, Tuban sampai ke Kutorjo, Tuban Kota Basunan Bonang, sudah beliau Romo Yai Zabidi sampaikan kepada panjenengan semua. Insya Allah kita ini tidak diam. Jadi kalau dikatakan, oh mek ngomong kok tanpa ada aksi. Oh ya maaf Yai, itu memang yang sering ngecat masalah itu memang saya. Karena saya itu untuk merangsang orang-orang itu jangan hanya pandai narasi, tapi juga pandai beraksi kan begitu. Kan gitu ya, tujuannya apa? Karena yang kita butuhkan sekarang itu sudah bukan narasi, karena Nyun Sewu mengenai tidak tersambungannya nasabah Alawi itu kan sebetulnya sudah semua sama-sama paham, sudah tidak perlu dibahas lagi, baik secara pustaka maupun DNA itu kan sudah tidak perlu dibahas lagi. Nah, jadi sekarang ini sudah tinggal eksekusi, memberikan edukasi kepada siapa, sebab objek kita sebetulnya objek dari aksi kita selama ini di dalam pelurusan nasab dan sejarah itu sebetulnya gak ada hubungannya dengan Ba'alawi, dengan klan Ba'alawi. Terserah mereka mau apa sih, tidak masalah. Yang ingin kita selamatkan itu adalah sejarah bangsa, terus generasi bangsa. Itu aja sebetulnya. Maka dari itu kita harus bersama-sama menyampaikan, bagi yang paham ya, menyampaikan kepada orang yang belum paham. Tentunya
jika orang itu apa ya, dalam artian bisa berpikiran moderat dan objektif, ya, insya Allah menerima kok jika kita sampaikan berdasarkan logika, gitu loh, berdasarkan logika ditambah dengan ilmu-ilmu yang ada, kan begitu. Intinya program yamanisasi, yahyanisasi, dan ba'alawisasi di tahun 2024 ini harus terselesaikan. Ya, mudah-mudahan sudah begitu. kelihatan ini semua sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita, kecuali masih ada 1-2 orang ya yang masih belum percaya akan perjuangan ini ya. Jadi perjuangan kita ini tujuannya untuk apa, untuk siapa, itu jangan tuduh kami ini ini membenci habaib, membenci no. Gak percaya keturunan Nabi. Nah, ini ya yang banyak orang-orang itu salah persepsi. Apa itu, dikira kita itu bukan cinta Ahlul Bait. Padahal sebetulnya kami ini sangat mencintai Ahlul Bait Yang asli. yang asli. Cuman ketika kita meragukan seseorang itu Ahlul Bait atau bukan serta-merta kita itu dianggap membenci Ahlul Bait, kan begitu. Mau hanya masih meragukan. Maka dari itu, kalau memang yang diragukan itu agar masyarakat tidak ragu lagi, ya tentunya harus berani untuk memberikan bukti sevalid mungkin, kan begitu. Kalau memang yang menjadi acuan itu adalah darah, ya tentunya lewat DNA. Kalau yang menjadi acuan data, ya monggo datanya mana, kan gitu. Dan buktinya selama ini kita bisa membuktikan mereka itu. Kalau menurut yang kami tahu, 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin Usman sampai saat ini memang belum menemukan jawaban yang sebenarnya. Hanyalah framing dan model pembelokan dalam istilah sekarang buletisasi. Ruwetisasi. Nah, itu ini yang menjadi dasar utama kenapa kita ini membela harkat dan martabat Nabi kita sepenuhnya. Kalau kita masih percaya dengan aksi dusta para Habib Alawi, maka kita sama saja memfitnah Rasul Nabi kita, gitu. Nantinya muaranya ke situ ya. Jadi intinya kita ini membela marwah kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai dilecehkan sedemikian rupa. Nah, yaitu tadi saya tadi kan sudah menyampaikan, jika membawa-bawa Rasulullah walaupun benar pun tidak dibenarkan, kan gitu. Apalagi salah gitu. Sedikit-sedikit, Rasulullah, saya ini Rasulullah lah. Jadi saya maling atas nama Rasulullah, saya menipu atas nama Rasul. Nah, kemarin 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, saya ketemu dengan orang yang masih kuliah S2 di Al-Azhar Mesir. Saya tanya ke beliaunya ini, orang Madura tapi kuliah S2 di Mesir. Gimana tentang masalah pernasaban yang saya tahu di Indonesia ini? Aduh, ruwet Kiai. Ruwetnya gimana? Nah, kalau di Mesir bagaimana? Kalau di Mesir itu ya semua itu sudah tahu, jadi sudah tidak perlu dibahas. Bahkan terus, apakah di sana ada yang istilahnya itu ngaku-ngaku Duriyah Rasul atau apa gini gitu? Di sana ya, kalau ngaku-ngaku Duriyah Rasul, walaupun itu seorang Sayyid Syarif asli, itu malah masih mikir-mikir ya ini. Malu ya? Malah bukan sekedar malu, memang nggak mau. Padahal semua orang sudah tahu, artinya surah wajitifado kalau itu seorang Sayyid atau Syarif. Tapi yang bersangkutan itu tidak pernah ngomong sama sekali. Kalau memang itu, terus intinya beginilah, kenapa kok bisa gitu?
Ya iya ya, karena dilihat kapasitas kita ini bagaimana, kualitas kita hanya segini aja kok mau menyantol-nyantolkan kepada Rasulullah kan gitu. Berarti Jauh banget. Kebalikan yang ada di Indonesia ini. Nah ini masalahnya. Karena ladang subur konsumen mereka itu orang-orang kita termasuk kalangan Nahdien ini mudah ditipu, mudah dikibuli, kewaspadaannya itu tidak aktif lah ya. Ya saya juga masalah katakanlah kiai-kiai sepuh di Nusantara ini tentang nasab banyak yang tidak tahu. Itu saya juga tidak menyalahkan para kiai-kiai sepuh itu sendiri. Nusewu karena kemarin 4 bulan yang lalu kalau tidak salah, saudara saya yang di Pontianak itu minta dicarikan kitab-kitab nasab. Okay. Dicari seluruh Indonesia, maksudnya di toko-toko kitab yang nggak ada, masyhur, nggak ada. Bahkan kan punya saudara di Mekah, tinggal di Arab Saudi. Itu minta tolong carikan kitab nasab yang ada di sini. Itu loh, dapatnya itu cuma 2 saja. Cuma 2 saja. Nah ini fenomena gini ini pemicunya kira-kira apa menurut jenengan? Apakah karena memang dihandle agar tidak tersebar atau bagaimana? Dikunci. Sama seperti dulu pada waktu zaman Belanda itu kan tidak banyak kitab-kitab besar yang masuk Indonesia ya, selain kertasnya mahal, pabrik percetakannya belum ada di Indonesia ya, alasannya ya untuk tidak mencerdaskan masyarakat Indonesia. Berarti termasuk proses proyek pembodohan. Bisa juga. Sama dengan seandainya ya ini internet di Indonesia ini dihack semua, ditutup, bodoh apa gitu ya. Terus Android sekarang dilarang, kembali ke BBM, nah ya bodoh apa? Sama seperti itulah. Jadi penjajah itu punya planning ya, jangka pendek, jangka panjang. Bagaimana cara tetap nyaman dalam menjajah jajahannya, itu pasti itu. Jadi itu program para penjajah dulu dan sekarang diteruskan oleh penjajah gaya baru. Jadi mungkin untuk diskusi ngomong gayeng bareng dengan beliau Romo Zabidi kita sudahi. Sekarang kita masuk ke sesi membaca tulisan pemirsa ya. Jadi gantian, nanti kadang saya kadang jenengan deh. Sebentar saya juga tak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim dari Mas Anom. Sudah saatnya umat Islam mengetahui bahwa habaib admin Pak Yaya nganu akses wifi. Sudah saatnya umat Islam mengetahui bahwa habaib bukan keturunan Nabi Muhammad. Umat digiring tidak mencintai Makkah dan Madinah, tapi diubah ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Ini penjajahan spiritual gaya baru. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Kiai Zabidi, juga saya sampaikan bahwa memang mencintai Tarim ya. Debunya Tarim itu sama dengan wangi minyak misik kafar. Sama dengan kalau Syiah itu debu tanah Karbala itu suci mengalahkan Makkah wal Madinah. Ini malah kemarin saya sempat jadi ketawa sendiri saya yang namanya yang namanya Al Munawwarah itu dari dulu kan cuma Madinah. Kemarin saya pernah ada yang bilang Tarim Al Munawwarah. Tarim Al Munawwarah. Allah, saya gitu. Ya ini nanti apa ya sama aja. Saya asli Surabaya yo. Bumi yang paling suci ya Surabaya menurut saya. Nah, karena saya hidup di Surabaya, mati ya insya Allah di Surabaya. Ya. Rezeki saya di Surabaya. Ya terus masalahnya sekarang kalau dari klan mereka itu sering-sering menyampaikan Tarim gini gitu, Hadramaut gini gitu. Fasik dan manis loh. Iya, Jawa cuman Tarim. Cuman masalahnya, kenapa kok masih betah tinggal di Indonesia? Ya, ke Tarim sana saja. Indonesia milik Tarim. Tarim kota sejuta wali. Ada 360 masjid ya benar, 360 masjidnya itu benar ya, mbok yo seimbang ya.
seimbang, objektif lah dalam penalaran penilaian itu. Maksudnya itu oke, mau mencintai tari monggo, tapi cintailah dulu hubbul waton minal iman di Indonesia ini gitu. Jadi begitu ya Pak Mas Anom, jadi benar apa yang sampean tuliskan ini, buktinya, faktanya seperti itu. Berikutnya Pak Ahmad Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Derek tanglet, siapakah pengarang runtutannya tahlil yang selalu dipakai warga Nahdien? Pangapunten Yai matur nuwun. Pengarangnya itu ya mulai zaman Wali Songo, bukan dari Sayyid Ja'far Al-Barzanji atau dari Habib Abdullah Al-Haddad melalui Rotib Al-Haddad. Itu tidak, saya mempunyai manuskrip. Ini manuskrip tahlil asli dari Wali Songo. Saya print warna dari sejak zaman Wali Songo tahlilan itu. Ini manuskripnya. Zaman Wali Songo itu lebih tua daripada Sayyid Ja'far Al-Barzanji, lebih tua daripada Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Rotib Al-Haddad itu. Tapi di Indonesia ini tahlilan itu kan ya macam-macam. Ada tahlil singkat, ada tahlil lengkap, panjang, ada versi pendek, ada versi panjang, macam-macam. Tergantung suatu daerah. Kadang ditambah-tambah sendiri, mesti Madura sama Surabaya beda. Iya. Tapi garis besarnya kan sama. Itu. Intinya kan tahlil itu kan la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah. Kan itu. Takbir Allahu akbar. Tahlil ya la ilaha illallah itu. Hallala yuhallilu tahlilan tahlilatan. Jadi ini manuskripnya. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku lah, semua mau diakui semua. Sudah ada sejak zaman Wali Songo. Saya punya manuskrip tahlilnya ini. Urutannya 90% sama seperti yang tercetak dalam buku-buku Yasin Tahlil Istighosa yang ada, yang selama ini dijalankan oleh kaum Nahdien, Nahdiyat, ya. Muslimin, muslimat, ya, Fatah, Fatayat. Ini sudah saya baca semuanya. 95%. Toh kalau ada tambahan itu tadi kan berversi-versi, ada yang cepat, ada yang panjang. Di Jawa Tengah sama di Jawa Timur tahlilannya ya beda, di Jawa Barat juga beda, tergantung. Tapi intinya 95% ada panduan utama sejak zaman Wali Songo. Jadi lebih lama daripada Sayyid Ja'far Al-Barzanji atau Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu nih Pak Ahmad Munir. Jadi ini jangan kalau minta ya saya kasih ada file PDF-nya. Pak Ontoseno, semoga para pribumi Nusantara segera tercerahkan bahwa gerombolan Ba'alawi, Robito Alawiyah yang merubah sejarah leluhur pribumi Nusantara menjadi kelompok mereka. Hayo bangkit wahai saudaraku. Amin. Amin. Ini beliau Pak Yai Zabidi ini termasuk pemberani, menjadi seorang pemberani. Jadi nggak takut lagi dengan celurit, nggak takut dengan pentungan, tembakan atau enggak. Semua kita semua pejuang itu berani beresiko. Sebagai imamnya itu harus memang dari Duriyah Wali Songo. Tapi alhamdulillah selama ini Duriyah Wali Songo tidak pernah mengaku sebagai darah Nabi. Darah Nabi ada di dalam tubuh saya. Nggak pernah seperti itu. Nggak pernah seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada yang menuduh kami, oh iri bilang bos, misalnya gitu ya, nggak ada kata iri itu, nggak ada. Atas dasar kecintaan kami terhadap anak negeri ini. Pak Karsono Benyadi, dengan menjunjung tinggi golongan, memamerkan nasab, mengkultus individukan mereka yang mengaku cucu Nabi, yang dikhawatirkan justru malah melupakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Malah melupakan kanjeng Nabi. Tapi justru yang diagungkan adalah klannya mereka sendiri, Habib Ba'alawi itu. Jadi kan memang proses mengkultuskan seseorang, mengkultuskan seseorang itu agar kecintaannya itu pembelokan rasa cinta akhirnya nanti. Efeknya berat ini jadinya. Cinta itu nggak sampai ke tujuan, tapi dibelokkan gitu. Nah, terus programnya agar para pribumi atau siapa saja itu cintanya cinta mati, yaitu dengan di framing tentang masalah kewaliannya, dipoles gitu-gitu lah, agar lebih lah seandainya para pribumi yang disampaikan gitu-gitu itu sadar bahwasanya
kita kembalikan kepada Rasulullah. Kalau memang ini adalah dzurriyyah Rasulullah yang kewaliannya kayak gitu, Rasulullah pas tambah bagaimana ya? Iya. Lah, Rantai emas dari langit ya, langsung diturunkan. maka dari itu harus berpikir objektif. Kalau memang katakanlah ini memang dzurriyyah, kewaliannya karomanya kayak gini, berarti Rasulullah itu lebih. Ya, Lah bang, cucunya kayak gitu ya. nah kan gitu. Habib Abdurrahman As-Saqqaf 33 tahun itu tidak tidur. Tidak tidur. Jadi, yes, Kanjeng Nabi aja mi'rajnya 1 kali, pakai ilmu kodam 70 kali, 1 malam. sebelum mi'raj itu ya dibedah dadanya. Jadi ada yang mengatakan, oh itu kan sholat tuh mi'rajul mukmin. Oh, enggak dibedah kok. Ada cerita saya Syarahul ini yang saya baca. Dibedah seperti Rasulullah pada waktu mau Isra Mi'raj itu kok. Jadi Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sering mendatangi Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Bahkan lebih sering daripada oleh Nabi. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kalah. Buktikan nanti di akhirat. Kesombongan yang seperti itulah ini aneh ya, aneh. Saya awal-awal katakanlah ingin meluruskan hal ini semua juga pernah dengar cerita tentang ini yang katanya Syekh Abdul Qadir makomnya itu 1000 makom, di bawahnya Faqih Muqaddam. Nah ini jadi saya tuh berpikir logis. Loh, kenapa seandainya memang Faqih Muqaddam itu makomnya lebih di atasnya Syekh Abdul Qadir 1000 makom. Lah, kenapa yang diajarkan oleh para leluhur kami di kitab tawasulan dan lain-lain itu kok mesti Syekh Abdul Qadir, kok tidak Faqih Muqaddam gitu loh. Ini kalau kita mau berbicara berpikir secara logis kan gitu. Wa ila hadrati sultanul auliya ila arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa surya furu yang muridi. Kok bukan ke Faqih Muqaddam? Kan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf tempo dulu kan gitu. Jadi keluarga saya juga begitu ya, dulu bapak saya itu nggak pernah kok. Wa ila hadratir ruhi Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam sahibul karamah wal fadilah, nggak pernah kok. Nggak pernah seperti itu. Ya, berikutnya orang pinggiran. Kalian hai ras Yahudi, kini pribumi sudah tidak percaya kalian lagi apapun statement kalian. Pak Fadil Rasid memang pandai Pak Alawi cari momentum dengan cerita yang diserupakan sejarah terkenal. Ya, memang mau merampas sejarah. Iya, namanya framing, mesti nyerempet tapi hakikatnya belok. Pertama kelihatan manis, dipoles, tapi mengandung unsur hipnotis. Pak Garuda Sakti, assalamualaikum Yai. Sebenarnya cerita tentang kehebatan leluhur mereka selalu disandingkan dengan tokoh termasyhur di zamannya. Contoh Faqih Muqaddam disandarkan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk misalkan Muhammad Shokir Mirdad. Itu enggak ada. Shokir Mirdad itu enggak ada. Ali Al-Kholai, Khalid Qasam, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini juga saya kadang nggak habis pikir kepada para pribumi yang ketika ada acara haul itu ngundang Habib. Nggak habis pikir saya tuh gini, sudah jelas kalau ngundang habaib ketika tawasul, yang disebut paling banyak mesti dari kalangan mereka. Ketika doa pun juga gitu. Kemarin ya di Ngambel. Intinya kan gitu. Lah terus, lawang itu oleh baik kok sih disebut cuman Mbah Mutok. Mbah yang Sohibul Holto. Lain-lainnya ke atasnya gini enggak pernah disebutkan. Malah yang disebutkan itu dari kalangan mereka yang banyak. Herannya ya para pribumi itu kok masih aja ngundang. Masih belum bangun itu dari tidurnya. aja. Masih ngantuk kudu diceplek baru bangun tidur. Kemarin itu para pemirsa dan pendengar sekalian, waktu puncak acara hallnya Mbah Said Ali Rahmatullah Mbah Sunan Ngambel itu, beliau ini berada di ring 1 bersama dengan kawan-kawan. Bahkan saya itu pesen kok seandainya Habib Abdul Qadir Ba'abud itu masih gedabrus, sandal itu bawa sandal, lemparkan ke mukanya. Saya bilang gitu. Pokok modalnya kalau masih ada Habib gedabrus, bawa sandal atau sepatu, lemparkan ke mukanya saja. Nggak ngelempar batu loh.
sepatu atau sandal, tanda penghinaan. Ini saya ngajari elek itu. Karena apa? Ya kita sudah dielek-elek. Kenapa? Kalau nggak gitu, ibarat kita mau menyadarkan orang yang belum sadar tidur lama, itu harus dengan sedikit tegas. Bangunkan sahur itu. Kalau bangun, bangun. Loh, nggak bangun. Bangun. Baru bangun. Kalau di pesantren dulu malah sempat digebyur banyu sama kiai. Itu saking tegas, bukan keras, tegas. Kadang-kadang dibutuhkan suatu ketegasan. Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Ditunggu Bu Zain Zeta, paketnya sudah mau saya proses. Assalamualaikum Kiai. Di sini ada Kiai taklid buta pada habaib. Dia pernah bilang, apapun kata orang tentang nasab, saya tetap yakin habaib keturunan Rasul. Katanya di Yaman anak laki-laki belum balik biasanya sudah jadi wali. Bagaimana ya? Di Yaman itu orang yang belum balik itu sudah jadi wali. Nah, berarti masih ada kiai di Pamekasan ini, tetangganya Bu Zain Zeta, tetap percaya bahwa Habib Alawi itu durian Nabi, keturunan Nabi. Buktinya di Yaman sana itu anak-anak kecil belum balik atau sudah bisa jadi wali. Apalagi mau jualan-jualan di pasar itu wali itu. Wali semua ya? Wali, murid atau tapi kenapa kok di sana perang saudara? Bukan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya? Ya, buktinya seperti itu. Perang saudara sejak dulu 2014 itu nemen 322.000 nyawa melayang perang saudara. Bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan negara Inggris sana, tapi perang saudara. Perang saudara. Terus dasarnya dari mana? Ajaran apa? Coba. Ajaran apa itu loh. Nah, terus mau dipindahkan ke sini. Kita ini nanti juga bisa jadi perang saudara. Kalau kita tidak menyadarkan saudara kita, ya buktinya Gus Lubis 212 dipersekusi, dianiaya. Gitu. Lah untung premanisme. Iya, premanisme. Apakah kita nggak bisa? Ya bisa. Misalkan seandainya ini ya ini ele-elean. Seandainya Yai Zabidi disentuh oleh mereka, saya akan bergerak. Harus dong, harus bergerak dengan harta, tenaga, upaya saya 100%. Sampai seandainya ada darah tertumpah, ya, saya akan bela sampai mati. Loh, jangan sampai mati, tetap hidup. Itu hanya semangat dalam jihad. Iya. Jadi iskariman aumut syahidan. Gitu. Intinya kan begitu. Jadi aumut bukan audan, bukan tapi atau itu semangatnya seperti itu. Karena sejak dulu leluhur saya itu menanamkan jiwa patriotisme. Kalau dalam istilah militer itu ada antar sesama kawan. Satu letting ya, satu perjuangan misalkan nggak boleh nanti sampai ditembak saya lari, nggak boleh. Nah ini menanggapi tentang Ibu Zain Zeta ini ya, yang laki-laki belum balik biasanya sudah jadi wali. Sekarang kita tahu wali itu adalah pakunya bumi. Nah, tentunya wilayah-wilayah yang banyak walinya akan tentram, damai, sentosa. Harusnya. Karena pakunya kuat. Namun coba kita pikir secara logika. Yang terjadi di Yaman sekarang bagaimana? Semua insya Allah sudah sama-sama tahu. Tapi Hafid itu harusnya menasihati saudaranya di sana saja. Nggak usah sering ke sini lah. Tapi itu Umar Al-Hafid ya. Lebih baik menasihati saudaranya di sana saja. Di sini sudah banyak wali kukun atau wali santri, wali apa, di sini itu sudah umbruan. Duriyah Bani Wali Songo itu sudah umbruan. Cuman nggak ada yang koar-koar. Weh, aku adalah anak gembala. Karena ya itu sesuatu yang ya nggak sesuai lah, belum pantas. Saya misalkan aku keturunan Nabi asli, keturunan yang ke-43. Malu saya. Nggak ada apa-apanya dengan Nabi. Ya kayak yang saya ceritakan tadi di Mesir itu tadi. Nah, di sekitaran Al-Azhar. Malah di sana itu yang sudah masyhur jadi
Durya Rasul seorang Sayyid Syarif malah gak berani ngaku-ngaku. Ya karena itu tadi kapasitas dia, kualitasnya dia itu sangat jauh dengan jika dibandingkan dengan Rasulullah kan gitu. Nggih, nggih. Nggih, terus berikutnya nggih, Pak Said Muhammad Arif Nasad, nabinya habaib kan Pakih Muqaddam, Mi'raj aja 70 kali, Rasul aja 1 kali seumur hidup. Ini Said Muhammad Arif nih. Namanya Said Muhammad Arif nih. Said Muhammad lagi kitab sucinya Al-Ghurur. Ya ini kitabnya. Ini saya bagi Pak Muhammad Arif, Pak Said Muhammad Arif, kitab Al-Ghurur. Bujuan. Jadi bujuan. Jadi kalau ini saya baca lagi, insya Allah nanti suatu saat kita akan baca-baca terus. Buka-buka, baik kitab Al-Istizadah, kitab internal, eksternal, kita tetap akan buka-buka terus. Karena ini kan moto kita itu kan ngaji bersama. Nih, di berikutnya Pak, mau ke sebelah mana? Pak Kiai, ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan pada Rabi'ah al-Adawiyah itu apakah benar ataukah dibuat-buat? Contoh tentang orang beribadah karena cinta, bukan karena takut api neraka, itu yang sering kita dengar. Pak Mungkas, mana kalau sekarang kelompok tarekat mana yang mengklaim bahwa Rabi'ah al-Adawiyah itu mursyidnya? Nih, selama ini belum ada tarekat ternama yang mengklaim memiliki seorang mursyid dari Rabi'atul Adawiyah, hanya dari Syekh atau Imam Hasan Basri misalkan. Jadi dari kalangan murid-muridnya, penerusnya saja. Semisal ajaran tasawufnya Rabi'atul Adawiyah itu dimaktubkan dalam kitab Al-Hikam misalkan, lah mengikuti Imam As-Sakandari seperti itu. Jadi tidak ada nih. Jadi mahabbah cintanya Rabi'ah kepada Allah Ta'ala itu melebihi segalanya, zuhudnya, tidak pernah menikah ya, tidak melayani nafsu dunia, hanya cinta kepada Allah Ta'ala saja. Pak Mungkas Pramana seperti itu nih. Sementara nih, jadi nggak ada keterangannya, tarekat apa itu nggak ada. Saya belum pernah mendengar nih, kalau Pak Mungkas Pramana pernah menemukan data ada tarekat yang bernama ini itu yang mursyidnya silsilah tarekahnya itu ke Rabi'atul Adawiyah, tolong dicatatkan, dituliskan di sini. Saya sementara belum pernah menemukan itu. Tapi kalau ajarannya itu ada, masuk dalam tarekat-tarekat, misalkan semisal Qadiriyah juga ada, Naqsabandiyah juga ada, Sadiliyah juga ada, Sanusiyah juga ada, Rifaiyah juga ada, tarekat-tarekat yang ada ini. Masuk Siddiqiyah itu juga ada, hampir sama nih. Berikutnya Pak Muhyiddin Kes, mohon maaf Pak Kiai dan jamaahnya, bahwa wali perempuan itu banyak hidupnya seorang diri. Ada yang dengan anaknya, rata-rata wali perempuan itu punya anak dan tidak punya suami atau janda. Jadi di kakaknya itu kalau suaminya sudah meninggalkan, walinya kan gantinya kan ibunya, ke ibu. Ibunya jadi wali, jadi wali perempuan, wali perempuan, mungkin sama, seperti itu, Bu Pak Muhyiddin Benz. Pak Iman Harmain, hadir Yai mudah dapat barokah, amin. Pak Agus dari hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau Yai Nur beserta tim kirim somasi ke PBNU? Karena dulu tahun 80 sampai tahun 90-an istilah Habib belum tenar, sekarang kok membahayakan, memang membahayakan. Alhamdulillah, Ya Zimaduddin Usman kemarin sudah diundang untuk ngisi ceramah walaupun singkat di kantor PBNU sana. Nanti kan sinyal untuk bahwa PBNU itu tidak meninggalkan kita. Hanya waktu saja, menunggu waktu yang pas saja. Insya Allah Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan. Amin Pak Joko Nur. Dereng saya monggo Pak Joko Nur. Dengan semoga dijabah oleh Allah Ta'ala bagi saya dan untuk panjenengan. Pak Winaryanto Anto, dereng saya, insya Allah yang punya jiwa dan akal merdeka bisa melihat siapa habaib yang sebenarnya. Yang akalnya dan jiwanya nggak merdeka, ya akan tetap sebagai budak dan jongosnya habaib. Mohon tanggapannya ya. Iya, artinya jiwa-jiwa merdeka itu punya pemikiran logis gitu loh. Masuk akal gitu. Jadi Pak Winaryanto jawaban singkatnya seperti itu. Alhamdulillah Pak Winaryanto tidak termasuk bagian daripada budak dan jongosnya habaib. Menjadi jiwa yang merdeka. Toh misalkan kalau ittiba mengikuti Duriyah Wali Songo, ya Wali Songo beserta Duriyahnya tidak akan memposisikan ya para santrinya, jamaahnya seperti santrinya, pengikutnya para habaib itu. Jadi kita tetap mengangkat ya martabat, harkat
manusia sebagai ahsani takwim, ya, bukan merendahkan asfala safilin. Berikutnya Ben Bejani. Sejarah kedatangan habaib di Nusantara dari masa ke masa, golongan orang hina yai, masa penjajahan jadi antek penjajah, maka masa kemerdekaan jadi gembong PKI, masa kini pemalsu sejarah dan pelaku persekusi. Lah katanya nggak gitu ya, Pak Ben Bejani. Yang berhasil memerdekakan Indonesia itu habaib. Habaib. Ya, tanpa habaib Indonesia nggak akan bisa merdeka. Ya, saya balik tanya dalam hal ini, adakah pahlawan nasional dari kalangan habaib? Satu. Nomor dua, ketika kasus-kasus yang banyak terjadi korban pembunuhan kiai atau ustadz atau pribumi, seperti kasus apa itu, PKI, Bogor, Cilegon dan lain-lain, adakah dari kalangan habaib? Nggak ada. Tapi akhirnya Pak Umar Habib, Pangeran Diponegoro Habib, Pangeran Bonjol Habib itu. Nanti 100 tahun yang akan datang, kalau nggak dimulai dari sekarang, Bung Karno itu nanti Al-Habsyi. Ya, Habib juga. Habib nanti. Habib. Pak Harto bisa Asegaf. Bisa Asegaf nanti. Ternyata sudah 1 jam lebih ya, nggak terasa ya. 1 jam setengah. Masya Allah. Inilah yang namanya hukum molor mungkretnya waktu itu, relativitas waktu. Walaupun sudah lama, tapi karena berada di suasana surga, pengajian seperti ini tuh rasanya baru 5 menit ya saya. Baru 5 menit ya. Ya Allah, itulah. Kadang-kadang kalau saking khusyuknya orang sholat itu kadang-kadang lupa rakaat. Lupa ayat itu kadang-kadang. Nah, lupa rakaat, lupa ayat. Nah, tapi sholatnya tetap genah. Lah itulah kalau yang dikatakan wali majdub. Nah, artinya ada saat-saat mereka itu genah gitu lah. Lah kalau tidak pernah genah kok dikata wali majdub itu gimana ceritanya? Nggak pernah kelihatan genah, kok dikata wali majdub yang gini gitu. Kalau tanya ke saya, itu bukan wali majdub tapi wong edan. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi ya yang lebih gila lagi itu orang yang memuja-muja orang gila, seperti di India, seperti itu. Saya biasanya kan nawar ya, saya mesti nawar ya. Pak Nur Indonesia, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang para pembunuh dan pemenggal kepala Imam Husain di Karbala? Imam Husain yang selalu dijadikan ibroh oleh para habib dalam membela klannya. Yang membunuh, memenggal kepalanya cucu Rasul Nabi kita, yaitu Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, itu akhirnya ya meninggal dunia dalam kondisi terhina. Dan bahkan sebenarnya Yazid bin Muawiyah itu menyesal ya telah mempermainkan kepalanya Imam Husain. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetap tidak merestui peristiwa menyedihkan yang mengandung unsur fitnah seperti itu. Jadi antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tetap kita berada di tengah. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak membela Syiah, tidak membela Khawarij, tidak membela Murji'ah. Dia tetap berada di tengah. Khairul umur awsatuha. Peristiwa fitnah itu tidak diinginkan. Walaupun Imam Husain itu adalah penghulu atau panglimanya penduduk surga, tapi beliau mengalami peristiwa berdarah yang penuh fitnah seperti itu. Harus dipenggal kepalanya, dipermainkan, dibawa kemana-mana, hanya demi memuaskan nafsu kekuasaan, harta tahta dan wanita. Inilah yang namanya hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Ya, ini biasa dijadikan dasar oleh para habib Alawi. Tidak heran difitnah seperti ini. Saya katanya nggak ada Ubaidillah, katanya dulu kakek buyut saya Imam Husain bin Ali ada dipenggal kepalanya, apalagi saya. Ini jadikan dasar Habib Ali seperti itu. Padahal kita ini tidak ya membela pembunuhnya Imam Husain. Ya, ingin meluruskan, menasihati kalian wahai Habib Alawi. Jadi bukan atas dasar kedengkian, dendam, kebencian, tidak. Ya, intinya hanya untuk penyetaraan. Artinya kita itu statusnya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya, kan gitu. Bukan masalah minta dimuliakan, minta dikultuskan dan lain-lain, bukan itu. Nah, seandainya juga hikmahnya
intinya marilah kalau memang mau berdakwah ya berdakwahlah dengan dakwah secara ilmiah Iya, kan gitu. Mencerdaskan bukan malah membodohkan orang kan gitu. Iya, dan mencerdaskan itu dengan apa? Ya dengan ilmu toh tentunya, bukan dengan cerita-cerita yang nggak masuk akal kan gitu. Termasuk ini adalah awal kita untuk jangan hanya mengandalkan dogma dan sugesti saja. Ya hormatilah seseorang tokoh itu sekedarnya saja, jangan taklid buta lah. Nanti kalau kita sudah taklid buta kepada saya misalkan, saya nggak mau, atau kepada kiai itu lalu berlebihan, pokoknya apa yang dikatakan kayak itu maksum, nggak ada yang salah, pasti benar semua. Nah itu jangan. Coba kita untuk berpikir kritis. Ya, ini sempat terjadi di kalangan kita sebagai pelurus Bapak pejuang pelurusan nasab dan silsilah yang terlalu berlebihan memuji Kiai Imad. Saya hanya menyinggung gini, ya jangan mendukung Kiai Imad dong, mendukung kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad. Saya gitu kan, hanya meluruskan lo ya. Jadi seandainya Kiai Imad memang betul-betul melakukan kesalahan, ya jangan didukung. Kalau jenengan mengatakan mendukung Kiai Imad, ya gak salah, cuman kurang tepat kan gitu. Jangan berlebihan. Supaya tidak terjadi ta'assub, terus fanatik buta. Sebab kalau sampai terjadi fanatik buta, efeknya itu akan ihanah pada yang lain, menyepelekan yang lain. Bahkan nyun sewu banyak geremengan dari orang-orang itu sekarang itu kok si A si B itu ke guru ngajinya kok gak seberapa tawadu ya. Salaman ke guru ngajinya aja biasa gini, gak disungkem gak apa. Padahal guru ngaji, guru apa ya, kalau kata orang Madura guru tolang yang ngaji alip-alipan itu loh. Padahal justru itu adalah yang menaruh pondasi keilmuan dalam agama pada diri seseorang. Justru ini sebetulnya yang lebih harus dihormati kan begitu. Bukan malah salamannya biasa ya Allah. Tetap kita mengajarkan sopan santun, adab anggah ungguh, adab asor sesuai dengan budaya kita. Kalau anak-anak TPA, santri-santri ngaji tetap cium tangan gurunya, tetap nih. Tapi tetap jangan berlebihan sampai ngesot, mencium kaki, ya itu nggak boleh. Dan kewajiban kiai harus, yaitu mengingatkan saya di alam, sama seperti panjenengan. Sekarang ini zamannya sama-sama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan selama 1,5 jam lebih ini. Juga mohon maaf bagi yang bertanya atau komentar tidak sempat ditanggapi. Tetap saya baca, tetap kami baca. Karena ini kayaknya banyak banget ini yang komentar. Ini kan amanah ya. Biasanya itu saya baca kok. Saya baca. Walaupun kontra sekalipun saya baca. Dan akan menjadi masukan bagi saya. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, moga bareng yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.